Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mereview materi tentang fikih. Adapun materi yang telah kita pelajari ada dua materi, yaitu pertama ketentuan khitan dan yang kedua tanda-tanda balik. Langsung masuk ke ketentuan khitan. Khitan secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab khotana yang artinya memotong. Adapun secara hukum syara, memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki itu disebut kulfah atau kulub. Kemudian tujuan khitan menjaga kesucian ujung kemaluan laki-laki dari sisa air seni yang tertinggal. Sejarah khitan pertama kali disyariatkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan pada usia 80 tahun. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di bawah ini. Kemudian sejarah khitan. Adapun tiga pendapat tentang khitan Nabi Muhammad SAW. Pertama, berpendapat dikhitan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kedua, dikhitan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika masih kanak-kanak. Kemudian pendapat ketiga yaitu suci sejak lahir, terlahir dalam keadaan sudah dikhitan atau suci dari segala najis. Berikut merupakan tiga pendapat tentang khitannya Nabi Muhammad SAW. Adapun yang paling benar yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hukum khitan dalam ulama Syafi'i bahwa hukum khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Kenapa diwajibkan? Karena khitan menghindari seorang laki-laki dari penyakit yang tertinggal di ujung kulit kemaluannya itu. Karena ketika kotoran banyak menumpuk di ujung kulitnya itu, maka indikator penyebab penyakit akan semakin banyak. Adapun bagi perempuan yaitu sunnah. Untuk sejarah khitan bagi perempuan disebutkan yaitu berawal ketika masa Nabi Ibrahim juga, yaitu istrinya Nabi Ibrahim yang dikhitan, yaitu Siti Sarah. Adapun cerita lengkapnya kalian bisa browsing saja ya, karena Bapak juga kurang ngerti khitan bagi perempuan. Kemudian pelaksanaan khitan, ada beberapa pendapat tentang pelaksanaan khitan. Pertama, masyarakat umum di Indonesia maksudnya dilakukan sebelum memasuki atau mendekati masa akil balik atau ketika kanak-kanak sekitar umur 5 sampai 7 tahun mungkin. Kemudian yang kedua, sisi para medis dilakukan ketika bayi baru lahir sambil menunggu persalinan ibunya, pulih dari luka persalinan. Jadi anaknya dikhitan. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menghitan cucunya Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya. Tuh. Kemudian manfaat khitan, sehat lahir dan batin, mencegah indikasi terjadinya penyakit akibat menumpuknya kotoran di ujung kulitnya itu, mencapai kesempurnaan agama dan juga kesempurnaan ibadah seorang muslim. Karena seorang yang belum dikhitan maka ibadahnya belum sempurna, dan ketika dia dikhitan dia sudah mengenai hukum taklif atau dikenai beban untuk melakukan ibadah. Kemudian menjaga kesehatan jasmani, tentunya sama poin 2 tadi ya. Jadi indikasi terjadinya penyakit itu minimal atau berkurang. Kelima, mengantarkan kedewasaan seseorang. Untuk materi khitan cukup sekian. Lanjut ke materi kedua, yaitu materi tanda-tanda balik. Ini hanya sekedar mereview. Jika kalian ingin penjelasan lengkapnya silahkan ditonton di YouTube. Secara bahasa, balik berasal dari bahasa Arab balagho yang artinya sampai. Secara syara atau hukum Islam, seseorang yang telah sampai pada masa pemberian beban hukum syariat. Masa pemberian hukum beban syariat itu disebut dengan taklif. Kemudian secara istilah, sampainya usia seorang anak pada tahap kedewasaan. Tanda balik Berikut merupakan 3 tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Pertama, bagi laki-laki mimpi basah atau ihtilam.
keluarnya air mani dari kemaluan pria. Kemudian yang kedua, haid. Ini untuk wanita, keluarnya darah dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat. Kemudian ketiga, mumayyiz, ini tanda bagi laki-laki maupun perempuan, dapat membedakan hal baik dan buruk. Tanda-tanda balik, adapun tanda fisik memasuki usia balik sebagai berikut: tumbuhnya bulu atau rambut di beberapa bagian tubuh, suara semakin membesar bagi seorang pria, pesatnya pertumbuhan tubuh. Untuk perempuan, suara yang lembut dan pertumbuhan bagian tubuh yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tanda balik untuk laki-laki, mimpi basah atau ihtilam, keluarnya air mani dari kemaluan anak laki-laki disebabkan oleh mimpi atau hal lainnya. Untuk perempuan, menstruasi atau haid, keluarnya darah dari kemaluan perempuan dalam keadaan sehat. Pendapat ulama berkaitan dengan waktu atau usia balik. Usia minimal, mayoritas ulama berpendapat bahwa haid atau ihtilam terjadi pada usia 9 tahun. Maka bagi seorang anak yang mengalami haid atau ihtilam di bawah umur 9 tahun belum dapat dikatakan balik. Adapun sebaliknya, usia maksimal memasuki fase balik adalah 15 tahun. Maka apabila pada usia tersebut seorang anak belum mengalami haid atau ihtilam, maka sudah dapat dikatakan balik. Adapun tamyiz atau mumayyiz, selain haid dan ihtilam, tamyiz juga dapat dijadikan sebagai tanda dewasanya seorang anak. Penjelasannya dari slide berikut. Tamyiz artinya dapat membedakan antara baik dan buruk. Adapun mumayyiz adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang telah bisa membedakan antara baik dan buruk. Fase mumayyiz ini diperkirakan dimulai pada usia 7 tahun sampai memasuki masa balik. Jadi tamyiz itu sifatnya, adapun mumayyiz yaitu orang yang melaksanakan sifat tersebut. Seorang anak yang telah menginjak usia balik sudah dikenai hukum taklif. Apa itu taklif? Yaitu memiliki kewajiban menjalankan aturan syariat, baik itu ibadah, akhlak terhadap sesama, amal baik dan buruk, juga pahala dan dosa sudah mulai ditanggung oleh diri sendiri ketika seorang anak memasuki usia balik. Tuh kayak gitu ya. Jadi orang yang dikenai hukum beban syariat yaitu disebut mukallaf. Adapun sifatnya itu yaitu taklif. Oke, cukup sekian untuk pembahasan tanda balik. Lebih lengkapnya silakan tonton di YouTube. Kita bahas soal PTS kemarin. Untuk materi fikih juga lumayan bagus-bagus nilainya. Akan tetapi masih ada yang terburu-buru hingga jawabannya salah. Pertama, khitan secara syara memiliki arti memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Apa yang menjadi tujuan dari khitan? Menjaga kesucian ujung kemaluan laki-laki dari sisa air seni yang tertinggal. Kemudian 3, siapakah yang pertama kali mensyariatkan khitan? Yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada usia berapakah Nabi Ibrahim dikhitan? Pada usia 80 tahun. Bagaimana hukum khitan bagi laki-laki? Hukum khitan bagi laki-laki yaitu wajib. Kenapa diwajibkan? Ya karena agar seorang anak laki-laki tersebut terhindar dari indikasi penyakit dari sisa air seni yang tertinggal di ujung kemaluannya itu. Adapun bagi perempuannya itu sunnah. Tidak akan diterima amal ibadah seorang jika tidak dikhitan. Ini sesuai dalam hadisnya ya. Karena ketika seorang belum dikhitan, otomatis di ujung kemaluannya itu masih tersisa kotoran-kotoran sisa air seni. Maka jika seorang ingin melaksanakan ibadah, tentunya dia harus suci dari najis. Sedangkan yang membawa najis, ya otomatis ibadahnya belum dapat dikatakan diterima. Jika kita mengikuti kebiasaan mayoritas orang Indonesia, maka khitan dilakukan pada waktu mendekati masa balik. Adapun menurut para medis atau kedokteran yaitu bayi baru lahir. Kemudian kalau menurut
yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu 7 hari setelah kelahiran. Sedangkan ini yaitu mayoritas masyarakat Indonesia nih mendekati masa akil balik. 8. Pelaksanaan khitan yang dicontohkan Rasul pada cucunya yaitu pada waktu 7 hari kelahiran. Bayi baru lahir itu kedokteran atau para medis mendekati masa balik yaitu kebiasaan orang Indonesia. 9. Khitan yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah mencegah indikasi terjadinya penyakit. Tuh. Bagaimanakah cara untuk mencapai kesempurnaan agama dan juga kesempurnaan ibadah seorang muslim? Yaitu dengan berkhitan, karena dengan berkhitan salah satu manfaat dari khitan adalah kesempurnaan atau pencapaian kedewasaan seorang anak. Jadi ketika berkhitan, insya Allah dewasanya semakin mantap dan juga ibadahnya juga semakin bagus. Siapakah cucu Rasulullah yang dikhitan pada waktu usia 7 hari kelahirannya, yaitu Hasan dan Husain. Salah satu tujuan khitan adalah menjaga kesehatan jasmani. Lalu bagaimana hukum khitan bagi anak perempuan? Hukum khitan bagi anak perempuan yaitu sunnah, sedangkan bagi laki-laki wajib. 13. Apakah yang dimaksud dengan kuluf? Kuluf adalah ujung kemaluan laki-laki atau kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Khitan secara bahasa artinya khotana. Tadi khitan secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab khotana yang artinya memotong. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disampaikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan menggunakan alat sejenis pisau. Silakan kalian simak penjelasan yang lebih rincinya di materi-materi bersangkutan, seperti materi tentang khitannya ada itu YouTube-nya sendiri, materi tentang tanda balik juga ada YouTube-nya sendiri. Jadi silakan kalian tonton lagi videonya, masih ada di YouTube, belum dihapus. Silakan disimak di situ saja kalau kurang jelas. Oke, mungkin materi hari ini cukup sekian. Hanya sekedar mereview materi dan membahas soal-soal PTS. Untuk penjelasan lebih rinci silakan ditonton di video terkait materi berikut. Oke, akhiran aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.